Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi aljabar pada fungsi. Kelanjutan materi tentang fungsi kelas 10 SMA ataupun MA. Jadi sebelum kita lanjut materinya ataupun soal-soalnya, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip videonya agar tidak gagal paham dalam memahami operasi aljabar fungsi. Oke, di sini kita lanjut saja. Operasi aljabar fungsi itu ada 4. Yang pertama itu penjumlahan. Oke. Penjumlahan f ditambah g x sama dengan fx ditambah gx. Jadi boleh dipisahkan kayak gini. Kemudian pengurangan sama saja dengan penjumlahan, di mana oke, di sini kurang ya, f kurang seharusnya f kurang g, x sama dengan fx dikurangi dengan gx. Kemudian setelah itu perkaliannya yaitu fx dikali dengan g, f dikali g, x sama dengan fx dikali gx. Kemudian ada pembagian yang keempat. Pembagian di sini yaitu f per g atau f bagi g, x sama dengan fx per gx. Ini yang dikatakan operasi aljabar ada 4, ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Jadi keempat operasi aljabar ini akan kita lihat pada penerapannya dan pengaplikasiannya dalam bentuk fungsi. Baik, kita lanjut pada soalnya. Soal yang pertama di sini yaitu diketahuinya fx sama dengan x tambah 3, kemudian gx-nya yaitu 3x kurang 8. Di sini ada beberapa pertanyaan, tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, langsung saja untuk yang A. Oke, untuk yang A yaitu f ditambah g. Oke, f ditambah g, kemudian x sama dengan fg ditambah gx. Berarti fg yaitu fx ditambah dengan gx sama dengan fx-nya yaitu x tambah 3, berarti x tambah 3 ditambah dengan gx-nya adalah 3x kurang 8. 3x kurang 8 sama dengan x ditambah dengan 3x. X ditambah dengan 3x yaitu yang sejenis ya, yang sejenis bisa kita tambah, x tambah 3x bisa 4x, kemudian 3 dikurangi 8 yaitu min 5. Jadi kita dapatkan 4x dikurangi 5. Simpel dan mudah untuk dikerjakan. Untuk yang A selesai. Lalu bagaimana untuk yang B? Lanjut untuk yang B. Yang B f dikurang gx sama dengan fx dikurangi dengan gx sama dengan fx-nya berapa, yaitu x tambah 3. Kemudian dikurangi, kalau dia tanda kurang kita bikin untuk yang gx 3x kurang 8 ini dalam bentuk kurung. Harus dalam bentuk kurung 3x kurangi 8 sama dengan x tambah 3 tetap. Kemudian kita bukakan kurungnya, maka tandanya negatif bertemu positif jadi negatif 3x atau kurang 3x. Kemudian negatif bertemu negatif jadi plus 8 sama dengan x dikurangi dengan 3x. X dikurangi dengan 3x sama dengan min 2x. Kemudian 3 ditambah 8. 3 tambah 8 sama dengan plus 11. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah min 2x tambah 11. Ini operasi aljabar fungsi ini sama juga dengan operasi ataupun aljabar yang pernah dipelajari di waktu SMP. Oke, ini yang B-nya udah dapat. Kemudian kita lihat lagi untuk yang C-nya. Yang C, f dikali g x sama dengan fx kali gx sama dengan fx-nya berapa? Yaitu fx-nya yaitu x ditambah dengan 3 dikali dengan 3x kurang 8. Cara mengalinya gimana? Yang pertama x-nya terlebih dahulu. X-nya terlebih dahulu kita kalikan x dikali dengan 3x. X dikali dengan 3x, maka kita dapatkan 3x kuadrat. Oke. Kemudian x dikali lagi ke 8, maka
X dikali min 8 sama dengan min 8X. Kemudian X telah selesai, kita kalikan semua. Sekarang 3-nya lagi. 3 dikali ke 3X. 3 kali 3X sama dengan 9X. Kemudian 3 dikali min 8. 3 dikali min 8 sama dengan min 24. Karena plus kali minus hasilnya min. Kemudian sama dengan di sini. Ini kita tambahkan. 8 ditambah dengan... Ini nggak bisa ya. Ini 3X nggak bisa. 3X nggak ada yang sejenis dengan yang 3X kuadrat. Walaupun di sini memiliki X. Tapi tidak X kuadrat. Maka 3X kuadrat tetap ditulis ke bawah. 3X kuadrat. Kemudian min 8X sejenis dengan 9X. Berarti min 8X ditambah dengan 9X yaitu plus X. Dikurangi dengan 24. Selesai. Dapat F kali G sama dengan 3X kuadrat tambah X kurang 24. Yang C. Lalu bagaimana yang D? Yang D simpel saja. Yaitu F dibagi GX sama dengan Fx per Gx sama dengan Fx-nya berapa, yaitu X tambah 3. Kemudian Gx-nya berapa, yaitu 3X kurangi 8. Selesai. Nggak bisa disederhanakan dan tidak bisa dibagi. Jadi hasilnya tetap X tambah 3 per dengan 3X kurang 8. Selesai. Simpel dan mudah untuk dikerjakan untuk yang nomor 1. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang nomor 1, silahkan ditulis di kolom komentar. Ataupun bentuk operasi-operasi fungsi ataupun soal-soal yang lainnya yang teman-teman belum bisa, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas. Di sini ada soal nomor 2 lagi, yaitu diketahui Fx-nya yaitu X kuadrat ditambah 3X kurang 5. Dan F kurang G X sama dengan 4X tambah 1. Jadi Fx kurang G, F dikurang G sama dengan X sama dengan 4X tambah 1. Jadi di sini yang A ditanyakan Gx-nya. Maka kita mencari nilai Gx-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menggunakan F kurang G ini. Berarti F dikurangi G X sama dengan 4X kurangi ditambah 1. 4X ditambah 1. Kemudian Fx-nya berapa? Kita masukkan aja Fx-nya yaitu X kuadrat ditambah dengan 3X. Kemudian dikurangi 5. Dikurangi dengan Gx. Dikurangi Gx tetap aja karena Gx yang dicari. Berarti Gx sama dengan 4X tambah 1. Jadi selain dari Gx kita pindah ruas ke kanan. Berarti min Gx sama dengan min X kuadrat, pindah ruas, kemudian ini jadinya min 3X, kemudian 5 jadinya plus 5 ditambah dengan 4X ditambah 1. Min Gx tetap sama dengan min X kuadrat, tidak ada yang sejenis di sini, maka tetap aja min X kuadrat. Kemudian min 3X ada yang sejenis yaitu 4X, berarti min 3X ini tandanya tambah, berarti min 3X ditambah dengan 4X sama dengan tambah dengan X. Kemudian 5 ditambah dengan 1 yang sejenis, maka ditambah dengan 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian di sini min Gx. Jadi Gx-nya berapa? Gx sama dengan sama-sama dibagi negatif semuanya. Jadi Gx positif, kemudian ini jadi negatif positif kuadrat, kemudian positif jadi negatif X ditambah dengan 6 ini jadi negatif atau kurang 6. Selesai, maka Gx-nya adalah X kuadrat dikurangi 6 dikurangi X kurangi dengan 6. Ini untuk yang nomor A. Gx-nya telah didapatkan. Oke, lalu bagaimana yang B? Yang B yaitu B sama dengan F3. F3 sama dengan F3. F-nya apa? Yaitu X kuadrat. X kuadrat ditambah dengan 3X dikurangi 5. Maka nilai X-nya diganti dengan 3. Sama dengan X kuadrat. Berarti 3 kuadrat. Ditambah dengan 3X. 3 kali 3. Oke. Kemudian dikurangi dengan 5. Jadi X-nya diganti dengan 3.
Maka sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18 kurang 5 sama dengan 13. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan. Lalu bagaimana dengan G3? G3 silahkan teman-teman coba, karena G3 udah dapat kita tadi nilainya, yaitu bentuk G-nya yaitu S kuadrat dikurangi dengan S kurang 6. Jadi silahkan teman-teman mencoba untuk yang G3 nya, tinggal nilai X nya diganti dengan 3 karena X nya 3 diganti dengan 3, dan hasilnya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian di sini B sudah selesai. Kemudian ada lagi yang C yaitu F ditambah 3. Oke, F ditambah 3. Di sini kalau F tambah 3 di sini sama dengan F ditambah G 3. Oke, sama dengan, karena tadi sebenarnya ini mudah sekali, karena kenapa? F3 nya kita udah dapatkan, jadi ini F3 ditambah dengan G3. Oke, G3 sama dengan F3 nya berapa, yaitu 13. Tinggal kita cari G3 nya. G3 nya oke, langsung saja di sini. Kalau misalnya teman-teman gak dapat, langsung saja gini, 3 kuadrat dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 6 sama dengan 3 kuadrat 9 dikurangi 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti G3 nya 0 tambah dengan 0 sama dengan 13. Berarti F tambah dengan G3 sama dengan 13. Mudah, simpel untuk dikerjakan. Jadi silahkan teman coba untuk F dikurangi dengan G3. Silahkan berapa nilainya. Dan jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Lanjut nomor 3, di sini ada fx-nya yaitu 2x per x kurang 5. Kemudian gx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian tentukan df-nya katanya. Berarti tentukan df dari fx ini. Jadi untuk yang f di sini, kalau untuk ditanyakan domainnya, caranya simpel sekali, dimana domainnya itu df sama dengan x elemen R, dimana x tidak sama dengan asimtot tegak, tidak sama dengan asimtot tegaknya. Asimtot tegak itu apa? Yaitu yang penyebutnya ini samakan dengan 0, berarti x sama dengan x dikurangi dengan 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5, sehingga df-nya sama dengan x elemen R, di mana x tidak sama dengan 5. Selesai. Ini merupakan domain dari D yang F, yang B. Kemudian yang G, bagaimanakah domain dari yang G? Silahkan teman-teman baca lagi atau tonton video fungsi-fungsi yang sebelumnya, karena fungsi-fungsi sebelumnya telah dijelaskan cara menentukan domain. Jadi untuk yang G silahkan teman pelajari lagi dan tulis jawabannya di kolom komentar sebagai salah satu cara untuk teman-teman mengasah kemampuan teman-teman dalam menguasai materi ini. Oke, untuk yang C kan yang ditanya F kurangi dengan G, X sama dengan Fx dikurangi dengan Gx. Fx-nya apa? Yaitu 2x per dengan x kurang 5 dikurangi dengan Gx, yaitu akar 2x tambah 1. Jadi ini kalau dia akar kayak gini saja, maka dia ini sama dengan per 1, sehingga penyebutnya bisa kita kalikan, berarti x kurang 5 kali 1 berarti x kurang 5. Kemudian kali silang, 1 kali 2x tetap 2x. Kemudian x kurang 5 dikali dengan x kurang 5. X kurang 5 dikali dengan akar dari 2x tambah 1. Sehingga di sini kita juga membentuknya, sehingga tidak perlu kita selesaikan lagi, karena kenapa? Kita telah tahu bentuknya merupakan
Fungsi rasional, kalau menentukan fungsi rasional tadi kita harus menentukan asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya yang mana? Yang penyebut tadi. Dan di sini kita udah dapatnya yaitu X-nya sama dengan 5. Sehingga DF-nya sama dengan X elemen R, di mana X tidak sama dengan 5. Selesai. Jadi mudah, cepat, dan simpel untuk dikerjakan. Jadi silakan teman-teman untuk mencoba yang B. Cari informasinya, kemudian boleh ditonton video sebelumnya di kolom deskripsi, udah ada linknya, tinggal teman-teman klik saja. Jadi jawabannya nanti ditulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.